Udah makan? Belum. Belum makan? Sekarang belum makan? Kok belum makan? Nggak ada buat beli. Gak ada buat belinya? Gratis nak, ngajinya gratis. Ada infak? Berapa dapat sebulan infaknya? Awalnya ada, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Lillahi ta'ala. Banyak kok. Jadi kalau langsung dulu atau bikinan. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Assalamualaikum. Oh, alhamdulillah. Ayo Putra. Mohon ya putra nuka dua. Anaknya berapa? Tilu. Alhamdulillah. Enggak pakai silakan. Enggak. Pak Ustadznya tinggalnya di mana? Di Bandung. Bandungnya di Bandungnya di Babakan Ciparai, Gang Pak Abid. Babakan Ciparai. Mohon Berarti kota kota. Bandung. Aslinya mana? Asli. Orang kota Bandung. Orang Babakan Ciparai. Orang Babakan Ciparai. Lingnya nama di nu perkawis alamat mah Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojong Lawakawer. Oh, sehari-harinya ngajar ngaji. Insya Allah. Muridnya berapa? Ayo nama kan tinggal 40-an. 40 orang. Asalnya semuanya berapa? Asalnya itu 8 Kenapa berkurang? asalnya 85 terus sekarang berkurang itu karena mungkin satu tempat Pak. Oh, tempatnya kecil. Rumah sendiri. Oh, ngontrak. Geningan asli orang situ sampai tidak punya rumah. Ya, kau pengen apa? Tacan milik. Oh, tacan milik. Nah. Oh, di tempat kontrakan. Kontraknya berapa sebulan? Kontrak yang sekarang itu 700.000 sebulan. Per bulan. Kerjaannya apa selain ngajar ngaji? Serabutan Pak. Serabutan tuh apa? Apa aja gitu. Suruh ngiji, suruh bangunan. Oh, Bapak suka kuli bangunan? Kuli bangunan terus Biasa. Bikin pagar, Pak. Bikin pagar. Ngelas. Ngelas. Suka ngelas. Ya, suka ngelas. Oh, suka ngelas. Basic bisa ngelas insya Allah. Basic bisa ngelas. Ya, dan memang sih ustadz yang zaman dulu ya. Ya. Ustadz zaman dulu ya begitu. Ya kan ustadz zaman dulu mah kan ustadz ya nyawa kalau di kampung Nyawa, kan ya. ngebon, terus ada yang jadi kuli bangunan Iya. atau tukang bangunan. Kan di saya juga guru ngaji saya dulu juga tukang nembok. Tukang Guru ngaji nembok bangunan. insya Allah bisa. Nembok. Nah, kemarin anak-anak tuh 85 orang di situ tanpa biaya. Kawitnya mah ayah, dulu mah ada Pak. Jadi kalau untuk lebih jelasnya lagi dari awal, gitu, misalkan awal-awal saya itu mengajar ngaji, awal dari satu orang ngajar ngaji di kontrakan yang dulu lah Pak ya, kecil, yang ngajinya itu yang punya rumah kontrakan. Oh iya, ngajinya yang punya rumah. Nyuruh sama saya tolong dididik anaknya untuk belajar ngaji. Ya insya Allah saya coba untuk apa istilahnya belajar dengan saya untuk mengaji.
cuman ya memang nggak terpikiran harus ada bayaran apa Ya gitu. pokoknya Ya, aya nu sarkastik, merek nah, wae gitu. ditarima henteu Iya, wae teu gitu. nanaon gitu Gitu. kan. Biasa begitu. Bayar listrik sebulan berapa? Bayar listrik teh anu Waktu 85 orang bayar listriknya berapa? Pokoknya kalau beli 20.000 teh cuma 5 hari. 5 hari. Berarti sebulan kurang lebih 5 kali ya sekitar 20.000 ya. Hmm. 2 kali sekitar ya 200 ribuan ya sebulan listriknya. Ya, terus kemudian hari ini dalam sebulan ini lagi nggak kerja. Enggak, Pak. Kemarin tuh seminggu ke belakang alhamdulillah ada yang nyuruh bikin kanopi. Beres 1 minggu alhamdulillah. Di daerah dekat saya juga. Oh, Alhamdulillah. bikin kanopi, Bikin kanopi. bikin ngelas gitu kan? Pakai besi baja ringan. Oh, besi baja ringan itu bikin Bikin. dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Terus yang kemarin yang muncul sampai bahasanya nggak punya apapun, Oh, waktu pas di konten itu, Pak. ya muncul. Jadi itu memang kebetulan sekali pas di hari itu bertepatan pas waktu kontennya dari Abi itu memang kebetulan pas hari itu saya lagi nggak pegang uang, kebetulan Nggak punya beras? nggak punya beras. Sekeluarga nggak makan Iya, sehari itu. makannya itu pas dapat MBG. Terus paginya dapat Baginya cuman ada yang ngasih yang punya rumah sekarang. Kecil-kecil itu. Sampai artinya gini, berapa hari nggak punya beras? Kalau masalah beras suka beli setengah kilo. Bukan setengah waktu kilo. itu berapa Waktu hari? itu cuma waktu itu aja, Pak. Sehari itu. Sehari Iya, itu pas sehari. kebetulan. Bukan tiap sekali. hari nggak punya beras. Sehari itu nggak punya beras. Sehari. Karena nggak punya duit sama sekali. Betul. Kadang kalau sebelum-sebelumnya Pak mau beli beras tunggu dulu suami. Nah, gitu karena serabutan dulu. Iya. Kalau dapat Kalau langsung. Kalau beli. dapat jam 12 jam berapa langsung beli. Gitu. Oh. Jadi nggak stok nggak gimana. Paling cuma sehari setengah kilo. Ya lamun cek urang Sunda mah korek-korek cok. Nuhun. Gitu. Nah, jadi sehari itu kebetulan tidak punya beras. Terus. Sehari itu kan? Sehari. sebelumnya makan biasa. Biasa. Tapi sehari itu tidak makan dari pagi sampai sore. Betul. Sekeluarga. Terus Pagi-paginya aja pagi-pagi dikasih ketan dibungkus itu Bu ya. Pagi-pagi yang punya rumah, Yang misalkan rumah ngasih sekarang, ketan. ngasih ketan. Lemper. Lemper lah kayak lemper Masih gitu. lemper. Ini Makan. anak dapat MBG. Ya di sekolah Iya. dapat Nah, lah. yang waktu itu lagi Libur, lagi libur. libur kalau nggak salah lagi. Kan libur kan diantar juga kan makanannya kan. Sekarang MBG kan nggak ada libur. Pas sebelum diantar baru setelah itu baru ada diantar kalau nggak salah. Keringan Kan waktu itu. ya keringan Keringan. kan. Gitu loh. Pas balita MBG anak, balita. dapat ada nasinya sama keringan. Hmm. Gitu. Terus nasinya dimakan sama Itu keringan. kan biasanya ada warung yang biasa ngutangin. Iya. Iya. ada. Cuma Kenapa nggak ngutang ke warung? Jarang ngutang Pak. Saya sebelumnya pernah ngutang, Ah. udah dibayar cuman kan saya malu Pak. Ya kalau hanya sehari kan bisa lah ngutang. Soalnya sebelumnya udah ngutang, tapi emang udah dibayar, jadi saya nggak kebiasa gitu. Oh. Terus? Soalnya kalau giliran nggak makan saya pernah 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam nggak makan memang nggak ada sama sekali nggak punya karena waktu itu saya masih kuliah ya. Nah kemudian setelah itu ada banyak yang ngirim. Iya Pak, banyak yang ngirim. Ya, biasa. Beras, biasa lah uang. Kalau begitu muncul yang ngirimnya rame banyak. Rame lagi. Yang ngirim sekarang lagi banyak. Terakhir semalam itu Aisar. dari Aisar. Alhamdulillah dikasih motor, Oh. dikasih Soalnya nggak uang. punya motor. Jadi sekarang sudah punya motor. Alhamdulillah. Jadi berkah tidak makan sehari jadi punya motor. Iya. Awalnya memang dari pas kebetulan nggak makan sehari itu, terus ada di konten sama Abi Fatimah muncul itu berkat Abi Fatimah itu. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur. Nah kemudian tetangga nggak ada yang bantu. Nah maaf Banyak, nih. Pak. Alhamdulillah. sebetulnya- Tangga pada baik-baik Pak. Jadi sebetulnya mah Pak ini kan masalahnya intern saya Pak gitu. Jadi Maksudnya? Jantan Pak. saya Nyemput ke. jarang bilang-bilang kalau makan gak makan susah nggak susah, saya jarang bilang-bilang. Oh nggak pernah ngomong Nggak sama pernah, yang lain. malah sampai ke orang tua pun nggak tahu saya nggak makan. Saya nggak Kalau pernah di bilang. konsep saya kan kalau dijalankan ya Ya. oleh para wali kota, para bupati, lurah, itu kan ada konsep beras jempitan.
dengan uang Rp1.000, kemudian menjadi kas RT atau kas RW atau kas kelurahan. Sehingga kalau ada warga yang dalam keadaan kepepet kan bisa tinggal datang dibantu. Nggak tahu saya. Nggak, dalam konsep kalau ini dijalankan oleh bupati, oleh wali kota, nggak usah gengsi, jalan ini selesai gitu loh. Makanya kan aneh di zaman ini kok masih ada orang nggak makan. Ini Jawa Barat Pak, bukan daerah lain. Artinya dalam posisi menurut saya di tingkatan itu ada lingkungan yang warga yang mapan, betul. Ada tetangga yang kaya, Iya. gitu loh. Ya makanya setelah itu Pak, temen saya gitu, rekan dari majelis pengajian itu datang ke rumah sampai nangis-nangis, bilang maaf gitu. Soalnya dia tanya ke saya gimana usaha lancar, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Artinya kan kalau lancar berarti saya makan segala macam. Dia nggak tahu sebetulnya saya nggak banyak cerita. Jadi bapak ini seharian tidak bisa makan, tidak punya beras karena tidak ngomong. Enggak. Kan faktornya gitu loh. Iya. Artinya kan Tidak tidak ngomong. ngomong ke siapapun bahwa nggak punya beras. Jadi Bahwa tetangga bapak juga nggak lapar. tahu. Andai kata ngomong kan pasti. Iya. Gitu loh. Artinya kan bukan karena pelitnya tetangga. Bukan karena pelitnya tetangga. alhamdulillah baik-baik. Bukan karena lemahnya di lingkungan di situ. Betul. RT RW-nya nggak peduli. Iya. Bukan. Bukan. Ini jujur nih. Betul. Heeh. Makanya setelah ada kejadian itu, jadi efeknya maaf nih ya, dari tanggapannya yang komentar. Jadi kayak seolah-olah orang tua kayak yang santri menyudutkan juga. orang tua santri, Nggak peduli orang tua ya, santri. menyudutkan tetangga, keluarga kayak gitu. Padahal sebetulnya nggak gitu. Ya itu memang karena saya Faktor bapaknya nggak bilang. ngomong. Nggak Ini bilang, kayak gini nggak Pak. tahu. Orang sakit sampai misalnya pingsan. Betul. Kenapa dia sakit sampai pingsan? Karena dianya nggak ngomong. Nggak ngomong. Saya. Andai kata dia sakit ngomong, mungkin tidak akan sampai pingsan. Betul. Jadi kalau ngomong salah siapa? Ya salah yang sakit. Kenapa nggak ngomong? Kan kalau gitu loh Pak. Iya emang. Gitu. Bukan mau nyalahin bapak. Iya. Bukan. Karena memang saya kalau ada susahnya saya atau makan gak makan, saya gak banyak cerita. Yang penting selagi saya masih bisa berusaha, saya coba ikhtiar dulu. Kan dari sisi proses konsep, kalau di kota Bandung tinggal datang ke gedung Pakuan juga kalau cerita nggak punya beras sama sekali di balik Pananggalan selesai loh Pak. Iya Pak. Itu loh. Itu loh. Betul. Kan ada ruang saya buka Iya. tuh. Iya, Nah, betul. kalau cerita di situ saya nggak punya beras sama sekali gitu loh. Nggak ada Betul. masalah. Gitu. Ya mungkin memang karena saya itu nggak banyak cerita lah intinya. Karena bapak nggak cerita. Iya, nggak banyak cerita. Nah waktu itu teh lagi nggak dapat pekerjaan. nggak ada pekerjaan. Gitu. Pekerjaan istilahnya ikhtiar nggak ada tujuan Pak. Silaturahmi ke sini, mudah-mudahan ada yang nyuruh mijit. Silaturahmi ke sini lagi, mudah-mudahan ada yang nyuruh apa, benerin apa gitu-gitu sambil keliling sampai endingnya ya ketemu ada istilahnya tamu waktu itu. Nah pas di situ sore-sore Pak, saya mampir ke rumah saudara Bibi. Pas lagi di situ lagi pada makan tahu Pak. Nah di situ baru saya ngomong. Di situ baru saya ngomong gitu. Ke Bibi. Iya. Bi minta ya Bi ya tahu. Seharian teh belum makan. Bukannya ngomong itu. Nah, biarin udah nggak apa-apa. Setelah itu ada tamu dari tim Abi. Nah, udahlah jadi apa istilahnya sampai situ nggak keburu makan apa gitu. Sampai ada konten, pas ada pertanyaan dari Abi, ya saya jawab dengan transparan memang iya. Kan jangan kan seperti bahwa ada satu keluarga Iya. ngajar murid tanpa dipinta biaya, Iya. tetapi guru ngajinya itu sampai seharian tidak makan, seolah-olah orang tua muridnya tidak peduli. Makanya sampai sekarang Iya. kita jadi kena imbasnya Pak. Jadi Kena imbasnya gimana? Ya, Banyak hujatan Pak. sama orang tua murid, terus sama mungkin tetangga, kayak saya itu menjelek-jelekan Jadi- tetangga atau orang tua Jadi gini Pak, murid. yang banyak di up-nya, yang gratisnya aja, padahal kan saya juga itu Pak, ada infak Pak, saya ceritain Ada. semuanya Pak. Dari Ada pertama infaknya juga. Ada. Berapa suka dapat infak dari ngaji?
Jadi awal itu pertamanya saya itu dari tadi pembicaraan awal Pak ya. Sebelumnya dikasih seberapa gitu kenceleng. Nah setelah itu muridnya nambah, saya pindah lagi ke depan rumahnya agak besaran, pindah lagi di situ tambah lagi murid. Nah terus ada inisiatif orang tua murid itu ngasih anaknya itu bekal 2.000 buat masukin kenceleng. Nah terus suka ada telepon dari orang tua murid, Ustadz itu anak saya dibekelin tuh buat kenceleng ya, itu suka dimasukin nggak? Ada yang masukin, ada yang enggak. Saya bilangnya ya dimasukin. Setelah itu takutnya saya nih dijadiin suudon gitu ya. Saya panggil semua orang tua musyawarah. Jadi maksudnya gini, kenapa saya panggil? Buat ketransparanan. Gimana kalau kita bikin ngadain infak? Gitu. Ya sepakatlah orang tua murid itu. Buat apa tujuannya? Saya kan di sini ngontrak gitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat saya. Terus mungkin untuk keseharian juga. Kalau misalkan di saat saya nggak ada, ya sepakat bikin infak itu 1 bulan per orang itu 30.000. Bikin saya kartu infak, bikin. Nah cuman setelah realisasi bikin infak kesini berjalan berbulan-bulan gitu. Yang bayar dari 85 itu paling setengahnya gitu. Sampai endingnya itu cuma sisa 10 orang. Tinggal 10 orang. Uang infak suka dapat berapa? Kalau misalkan dari pertama banyak 30 itu 900.000. 900.000. Iya, waktu lancar itu lancar. kita bisa kebayar per rumah. Bisa kebayar lah. Waktu nggak lancar, Waktu tersisa tinggal 10 orang. 10 orang itu Nah, sampai saya nggak bisa bayar kontrak. Nah, kita adain itu ya. tapi artinya bahwa selama ini siswa ini juga suka ada infak. Ada. Tidak ada. Malah Mereka dijelasin sama saya sama sekali tidak bayar. Semua konten kita Karena kan saya yang jelasin munculnya tuh. kan itu ya. Yang Iya, munculnya yang itu. munculnya itu makanya Yang kita- munculnya iya. bahwa ngajar ngaji Iya. sampai 85 orang, Iya. tapi orang tua siswa yang jadi santrinya tidak peduli pada guru ngajinya. Betul. Sampai guru ngajinya tidak makan. Padahal guru ngajinya itu dalam setiap hari biasa makan. Biasa. Cuman pada waktu itu lagi nggak ada Kebetulan. pekerjaan, Iya. nggak dapat pekerjaan, belum kebeli beras. Betul sekali. Dalam sehari itu. Itu. Mungkin kasus yang kayak bapak ini juga bukan satu, pasti banyak, gitu loh. Gitu Pak. Betul. Nah sekarang saya nanya, nah gini kan, arah bapak apa? Kan sekarang motor udah punya, Alhamdulillah. beras udah banyak, Alhamdulillah. uang punya dong, Ada Pak. Alhamdulillah. udah banyak. Boleh tahu bapak punya uang berapa sekarang? Kalau yang di sekarang rekening itu Yang kemarin ada kemarin donasi susulan dari Pak Abi dari dikasih Pak Abi, 32. 32 juta Terus lebih ya. yang dari ngasih itu sekitar 18. 18. Ya artinya sekitar 32 tambah 18, 50 juta. sekitar Ya 50 juta ada. Ada. Kan bapak sudah punya modal nih. Alhamdulillah. Motor ada, Iya. uang ada 50 juta. Iya. Dalam posisi apa ya rencana bapak terhadap uang itu? Rencana saya karena kan sebelumnya saya itu waktu sebelum pindahan dan saya nggak kebayar itu, saya berencana buka usaha. Buka usaha keripik basreng Pak. Nah, dari situ awalnya saya memang nggak punya modal. Nah, terus saya coba bikin keripik basreng, ternyata saya itu dapat job, maksudnya artinya borongan Pak gitulah, untuk kiriman keluar kota. Sekarang? Sampai enggak waktu dulu. Enggak, ini merencana sekarang. Oh, rencana sekarang. Terhadap uang yang 50 juta nih bapak Ya, udah punya maksudnya- motor. Jadi nanti dari uang itu saya direncanain buat Keripik basreng lagi. bukan buat pembicaraan nanti ending dari pembicaraan yang ini Pak. Oh. Jadi untuk penjelasannya dulu. Mm-mm. Jadi awalnya setelah punya usaha itu, nah berjalan lah Pak, ada borongan besar. Saya ngutang dulu karena nggak punya modal. Nah berjalan 3 bulan, saya udah pasok stok gitu Pak. Ternyata barang itu nggak bisa terkirim Pak. Nah pada akhirnya di situ awal saya punya utang. Jadi bapak bangkrutnya, jujur ya. Gitu. Kan? Ya. Kan sekarang udah tahu nih, jadi tahu kan? Ya. Bapak bangkrutnya usaha bapak itu
dimulai dari usaha keripik basreng. Iya. Di mana sudah ada pesanan dikirim Pesanan. keluar kota, tetapi sudah stok barang, Ya. sudah belanja duitnya dapat minjam kanan kiri. Ya kan, barangnya nggak bisa dikirim. Kenapa barangnya tidak bisa dikirim? Karena waktu itu pengepulnya yang besarnya itu meninggal. Oh, meninggal. Oke, akhirnya batal dong kontrak. Keripik basreng itu akhirnya Bapak punya hutang sampai hari ini. Iya. Hutangnya berapa? Hutangnya itu ya sampai lumayan juga. Enggak boleh, kan Bapak punya 50, Bapak punya Ya, hutang berapa? hutangnya sampai 80-an, Pak. Oh, jadi Ya, masih minus. Jadi artinya 80 itu bukan arti dari tok semua dari basreng aja. Karena mungkin kan Bayar ini pinjam lagi, bayar ini pinjam lagi gitu. Untuk makan, terus karena ya buat bayar utang juga kan. Dari situ kan saya nggak punya penghasilan lagi, serabutan lagi. Berarti 50 juta ini masih minus 30. Iya. Karena hutang Bapak 80 juta. Satu, iya, Gitu loh, juta, Pak. iya. Nah, sekarang begini. Bapak mau nggak punya, udahlah saya lebih cenderungkan menyelesaikannya. Orang tuh rame kan ketika viral. Betul. Setelah viral juga hilang lagi. Iya. Nggak akan ada lagi yang ngirim Betul. taruhan saya. Gitu loh. Ya kan? Betul, Pak. Bapak mau kerja nggak? Insya Allah, Pak. Udah mau kerja kan? Iya. Bahkan punya keahlian lah. Betul. Rencana malah saya pengen buka Bengkelas. bengkelas dari kalau ada sisa uang itu. Gitu. Saya nawarin aja. Bapak kalau mau kerja, mau nggak kerja jadi tenaga kebersihan atau tenaga teknik di gedung sate? Bisa ngelas, Betul. bisa nembong. Iya. Gitu loh, Pak. Iya. Mau nggak? Insya Allah, Pak. Yang penting saya nggak mengganggu aktivitas untuk mengaji. Ya mungkin enggak, Pak. Kan pagi-pagi Pagi-pagi. habis sholat subuh ke gedung sate. Ya, alhamdulillah. Kerja dengan yang lain. Ya kan jam 6 itu rata-rata mulai kerjanya. Betul. Terus kemudian sore jam 3, Iya. jam 4 udah pulang. Gajinya tiap bulan itu kontrak ya, tenaga Iya. kerja kontrak, gajinya 4,2 juta kalau nggak Masya salah. Allah. Bapak mau nggak itu? Insya Allah, Pak. Ya kalau mau urusin KTP-nya, Ya. ya kan? Nanti koordinasi sama Bu Sekar, Kepala Biro Umum. Nanti lah tuh mulai besok tanda tangan kontraknya. Alhamdulillah. Tapi ini minggu depan mau umroh, Pak. Oh, umroh. Iya, alhamdulillah sama Patri tanggal 14 insya Allah. Ya Bapak silahkan umroh dulu aja. Oh iya. Ya. Tapi mungkin berhubungan sama Patri. Natri, ya kan? Jadi saya tidak akan memberikan apapun. Nggak apa-apa. Saya hanya akan berikan ke Bapak pekerjaan. Alhamdulillah. Kan bagi saya pekerjaan lebih dari uang. Betul, betul. Jelas tiap bulan. Mau Bapak viral, nggak Bapak viral, Bapak sudah punya pekerjaan tetap. Itu. Ya kan? Minimal Bapak bekerja 4 tahun ke depan selama saya mimpin. Kontraknya minimal itu. Alhamdulillah. Gitu loh, Pak. Kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi hanya itu yang saya berikan. Saya kalau ngasih uang ke Bapak nggak ada manfaatnya. Uang itu besok hilang lagi. Iya. Tapi kalau pekerjaan, Bapak bekerja. Malah saya tuh ada yang mau ngasih ini itu, gimana ya, saya bingung. Ini udah ada, itu udah ada, Ada. uang udah ada. Tapi saya nggak bisa amanah, Iya. Pak. ada. Kan di situ ada masjid, gedung Iya. sate kan, Bapak bisa ikut di situ di masjid, azan. Kalau makan kan kalau di situ nggak usah susah. Gedung sate kalau makan gampang. Sebelumnya saya terima kan kasih. Bapak udah punya motor sekarang. Alhamdulillah. Dari Ciparai ke gedung sate Paling setengah jam. setengah jam. Ya sudah, Bapak kerja aja. Ya. Urusin dulu. Paling tinggal ngurusin. Urusin, ya udah nanti Sima dibantu aja ke iya. Polres. Ya, Pak, itu aja. Terima kasih. Iya, iya. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun Ibu ya. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin ini pertemuan dengan Bapak apa yang jadi kontraknya dari tetangga, Oh ya udah, orang tua. nanti biar dijelasin. Nih Bapak. Klarifikasi. Saya hari ini sudah kedatangan Pak Ustadz dari Ciparai, Kota Bandung, ya. Jadi saya sudah mendengarkan dari Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu sehari itu ya, Ya, telat makan. telat makan. Kan pada akhirnya makan juga. Makan kan? juga. Telat makan karena tidak punya. Uang buat Sok ngomong aja, takut. Karena memang waktu di hari itu saya nggak ada uang untuk beli Beras. beli pangan buat makan gitu. Cuman ya di viralnya
ya menjadi besar kayak saya itu nggak makan sehari-hari. Oh, kayak jadi gitu. hari itu aja karena Hari kebetulan itu aja tidak ada kebetulan. kerjaan. Betul sekali. Dan sebelumnya bangkrut gara-gara usaha basreng. Iya gitu. Hutangnya hampir 80 juta. Bukan jodohnya mungkin. Iya. Dan anak-anak juga suka infak. Suka infak. Suka Pak, infak. gitu. Cuman sekarang saya mau program gratisin Pak. Nah, tetangga juga baik. Baik Pak. Jadi lapar waktu itu karena Bapak tidak Nggak cerita pada cerita. siapapun. Betul. Tidak punya beras. Nganyuk nggak berani. Nggak berani. Oke, dan saya sudah bertemu ya, Pak Ustadznya mau umroh. Jadi Alhamdulillah. terhitung nanti bulan Maret, barangkali kan Ustadznya umroh dulu. Iya. Bulan Maret, 1 Maret 2026, Pak Ustadz nanti kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan gedung sate. Karena keahliannya bisa nembok, bisa ngelas, nanti kan bantu-bantu pekerjaan di gedung sate ya, bergaji tiap bulan. Pak Ustadz bersedia? Insya Allah Pak. Oke, sudah. Ding, jujur dan kerjanya profesional. Iya. Gitu loh ya. Jadi, hatur nuhun Ustaz. Iya sama-sama. Jadi Pak. jadi tetangganya baik. Baik lah Pak. Justru ini saya ini hal yang sangat saya Saya tunggu-tunggu pengen Pak. klarifikasi, Pengen Pak. klarifikasi. Oh, gitu. jadi tetangganya ini baik. Baik Pak. Andai kata Pak Ustadz waktu itu cerita sama tetangga nggak punya beras, dibeli nggak? Masih dikasih. Pasti dikasih. Ya udah. Tetangga ke ini sama komen-komen itu. Ya, Oh, gitu. udah. Jadi tetangganya baik ya. Baik dong. Oke. Padahal kan kalau lapar nggak beras bener tinggal datang ke gedung Pakuan juga ada balai pengaduan. Jangan dulu ke gedung Pakuan, mungkin ke tetangga juga kalau ngomongnya Ngasih, dikasih. Pak. Iya. Cuma waktu itu saya berusaha ikhtiar dulu, nggak Oh. ngomong dulu. Memang saya tertutup kalau urusan privasi. Iya, dan yang gini mungkin bukan hanya Bapak. Ya, yang ya. seharian telat nggak bisa beli beras, Ya, betul. kemudian nahan lapar bisa jadi bukan Bapak, pasti Betul. banyak. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Ke depan nanti Bapak kalau nggak punya beras ya bilang aja kalau nggak Insya punya. Allah. Ya. Hatur nuhun.